Foto kalian sering noise parah. Di sini nih problemnya. Oke, kawan fotografi, kembali lagi bersama saya Sigit Kusuma. Dalam pembahasan kali ini tentunya masih mengenai rangkaian dari segitiga exposure, yaitu saya akan membahas mengenai ISO. Karena minggu-minggu kemarin saya membahas mengenai shutter speed dan aperture. Sekarang saya akan membahas mengenai ISO. Nah, memang ISO ini penting kayak gitu ya, untuk bagaimana kita mengatur intensitas cahaya sehingga foto itu tidak terjadi problem atau tidak terjadi noise gitu ya. Memang noise ini ketika dilihat gitu ya, dilihat ini tidak terlalu tidak terlalu masalah mungkin, tetapi sebagian noise ini juga akan mengganggu suatu image yang tercapture sehingga terjadilah bintik-bintik pada foto yang dihasilkan. Nah, jadi sebetulnya problem juga sih gitu ya menentukan ISO salah pun kayak gitu ya, karena memang itu suatu suatu hasil yang memang nantinya akan mengganggu kayak gitu ya. Nah, mengenai apa sih ISO itu gitu ya. Nah, ISO tentunya secara secara pemahaman gitu ya, itu adalah sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Nah, jadi lalu apa pengaruh ISO terhadap cahaya gitu ya? Karena memang apa sih pengaruhnya ISO ini terhadap pemotretan gitu ya? Nah, ini juga bisa merupakan sebuah bagian dari segitiga exposure. Tentu ini juga punya pengaruh terhadap pencahayaan yang memang mempengaruhi semakin tinggi ISO kalian maka akan semakin terang. Nah, namun gambarnya akan semakin noise gitu ya. Nah, sedangkan semakin rendah ISO, gambar ini akan semakin gelap gitu ya, namun akan jernih atau minim noise gitu ya. Nah, buat kalian yang belum tahu noise gitu ya, apa sih itu noise gitu ya? Nah, noise ini adalah bintik-bintik putih gitu ya pada suatu image yang tercapture oleh kamera gitu ya. Tapi bukan bukan jamur lensa ataupun apa, tapi ya memang itu cahaya yang memang overexpose kayak gitu ya. Nah, ketika kalian berada di kondisi underexpose gitu ya, kalian bisa menggunakan ISO untuk mendapatkan gambar yang exposure-nya tepat. Atau kalian berada pada kondisi overexpose, yang kalian lakuin adalah menurunkan ISO kalian gitu ya. Nah, pada ISO tersendiri gitu ya, ini bisa mempengaruhi masalah pencahayaan dan juga noise gitu ya. Namun ISO juga mempengaruhi kualitas, warna, dan ketajaman atau detail gambar. Nah, makanya ketika menentukan sebuah foto atau kalian akan memotret, bagaimana ketajaman juga bisa ditentukan oleh ISO yang kalian setting gitu ya. Sehingga makin tinggi ISO biasanya warna dan ketajaman bakal menurun. Dan ini juga akan menjadi problem buat kalian yang ingin mencetak fotonya dalam ukuran besar tentunya gitu ya. Tetapi terkadang noise juga dibutuhkan untuk membuat sebuah foto lebih dramatis gitu ya, seperti foto hitam putih gitu ya. Mungkin itu juga bisa dikonsepkan oleh seorang fotografernya gitu ya. Nah, lalu ISO yang bagus itu berapa sih gitu kan? Karena memang pasti akan bertanya, ISO yang pas gitu ya, yang bagus itu berapa? Gitu. Memang kita disarankan untuk menggunakan ISO gitu ya serendah mungkin. Tapi ingat bahwa foto yang bagus itu adalah foto yang mempunyai pencahayaan yang tepat dan juga fokus yang tepat gitu ya. Jadi kalau kalian gitu ya mau menggunakan ISO serendah mungkin, nah ini dia, pastikan pencahayaan yang didapatkan juga harus tepat. Oke? Jadi kalian juga perlu perlu takut menggunakan ISO tinggi gitu kan, karena tidak semua orang tahu apa itu noise gitu ya. Yang mereka butuhkan adalah foto dengan pencahayaannya yang bagus gitu ya, fokusnya yang benar. Meskipun memang kita sebetulnya harus terus banyak explore, harus terus banyak memotret sehingga sensitif atau insting dari seorang fotografernya bisa keluar. Mengatur sebuah segitiga exposure-nya dengan tepat gitu ya, shutter speed-nya, aperture-nya, ataupun ISO-nya itu
dilakukan ketika kita terus-terus mengeksplor sebuah pemotretan gitu ya, terus-terus memotret kayak gitu ya. Nah, untuk memotret di dalam ruangan biasanya nih gitu ya, menggunakan ISO yang cukup tinggi, 1600 ataupun 3200 bahkan sampai 6400 gitu ya. Ini karena memang pencahayaannya gitu ya kurang. Sedangkan jika kita memotret di luar ruangan cukup menggunakan ISO sekitar 100 ataupun 200 lah ya. Itu cukup ya. Kalaupun memang di ruangan itu menggunakan 1200 bahkan 6400 memang akan terjadi noise. Nah, alangkah lebih baiknya ketika di ruangan ini menggunakan sebuah flash eksternal gitu ya. Itu akan bisa membantu pemotretan gitu ya. Mungkin kalian bisa gunakan di indoor ini ISO 200 gitu ya atau 400 ketika menggunakan flash eksternal. Oke, kita ingat-ingat lagi gitu ya, fungsi ISO gitu ya. Nah, fungsi ISO ini adalah semakin tinggi ISO, maka gambar akan semakin terang gitu ya. Namun gambarnya bakalan noise gitu kan. Nah, sedangkan semakin rendah ISO, gambarnya akan semakin gelap namun jernih atau minim noise gitu ya. Nah, jadi itu hanya pilihan-pilihan untuk teman-teman fotografi. Saya hanya sharing. Nah, bagaimana penggunaan ISO yang memang harus kalian sesuaikan untuk pemotretan. Sehingga pemotretan kalian yang kalian lakukan ini bisa enak gitu ya. Dan hasilnya juga tepat kayak gitu. Sehingga pengaturan dari ISO, shutter speed ataupun aperture ini bisa disinkronisasikan sehingga itu mengkolaborasikan segitiga exposure dengan tepat sehingga gambar kalian yang kalian capture itu akan lebih bagus kayak gitu ya. Sehingga fungsi ISO ini bisa kalian lakukan gitu ya. Karena memang ISO ini juga bisa mempengaruhi sebuah cahaya masuk ke dalam sensor gitu ya. Sehingga kalian harus tahu, paham gitu ya. Dan bagaimana penggunaan ISO ini. Jadi kalian harus terus banyak eksplorasi, harus banyak memotret kayak gitu ya. Agar insting kalian dan kehafalan ataupun penggunaan kamera kalian sudah hafal. Kamera yang kalian punya itu sudah hafal. Oh, ini ketika memotret di luar kalian menggunakan ISO berapa. Dengan situasi yang sangat terang, oh berarti harus menggunakan ISO berapa. Ketika gelap, oh iya harus menggunakan ISO berapa. Sehingga ketepatan itulah yang akan menghasilkan sebuah gambar yang semakin bagus kayak gitu ya. Jadi kalian harus banyak eksplorasi, harus banyak memotret. Oke, kawan fotografi, itu penjelasan mengenai ISO gitu ya. Semoga konten ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan fotografi dimanapun kalian berada. Jangan lupa tonton video selanjutnya untuk membahas semua teknis ataupun fungsi settingan dari kamera dan untuk menjadikan pembelajaran fotografi dasar maupun fotografi profesional. Semoga ini bisa membuat kalian menjadi tercerahkan mengenai fotografi dan kalian ingin selalu tertarik terhadap fotografi gitu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Enjoy kontennya. Salam sudut fotografi.